Bisa ora? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel kami Fahmi Skuter. Di sini kita mau bikin vlog yang kedua ya. Kemarin kan vlog yang pertama itu yang sama Gosi, yang di bawah ada. Oh ya, perkenalkan dulu, ini teman saya namanya Baru Lulum dari Sidarja. Dia juga anak Vespa juga ya. Oh ya, Baru Lulum, perkenalkan diri aja. Ya, nama saya Muhammad Baru Lulum, asal dari Sidarja. Rumahnya belakang sekolahan Muhammadiyah. Intinya yang ada pom mini warung. Oh ya, jadi di situ ya, di Sidarja ya. Mau bertanya tentang Vespa. Jadi kan vlog saya kan isinya tentang, kalau saya sekarang fokusnya ke vlog Vespa. Pertanyaan seputar tentang Vespa aja ya. Di Vespa itu apa sih asiknya, di dunia Vespa itu gimana asiknya? Ya, gimana ya? Intinya senang, banyak persedulurnya. Dulur. Ya, jadi tetap ya kayak vlog yang kemarin, di Vespa itu bahwasanya semuanya itu teman, sama rata nggak ada raja lah. Oh ya, ini Vespa apa ya namanya ya? Vespa PX, tapi bodinya pakai body Excel, mesinnya PX. Oh, Vespanya Vespa PX, bodinya body XL. Untuk misalnya ada yang teman-teman mau apa ya, mau minat Vespa, kira-kira kisarannya itu berapa ya? Ya, kalau mau beli ya kira-kira 35 lah kalau yang komplit, tapi masih catnya itu masih nggak bagus. Jadi harga Vespa itu ya lumayan ya, 3,5 juta untuk Vespa, satu butir Vespa ya, komplit. Nah, apa ya, mau tanya sing pengalaman di Vespa, pahit sama manisnya itu gimana selama di Vespa loh, Mas Baru Lulum? Ya, manisnya itu ya kadangan mogok, lagi benerin, ada teman satu lagi naik Vespa, sama-sama Vespa, nulungin. Nah, itu sangat bahagia sekali saya di situ. Oh, berarti tolong menolong itu rasa kebahagiaan ketika sulit kita kan. Nah, ketika sulit lah, yang maksudnya pengalaman yang buruk itu gimana gitu loh. Pengalaman buruknya itu ya kadangan ceket atau oli sampingnya kurang, itulah buruk sekali. Apalagi oli samping habis, aduh, bengkel lumayan jauh, aduh. Ya, berarti pengalaman buruknya itu kurang persiapan dari oli lah ya, kurang ya. Oh ya, kalau misalnya ini ya, ini ada surat-suratnya enggak? Ada, komplit. Kalau pajak Ya nggak tahu ini kira-kira berapa. Lumayan ya, iya. enggak pajak ya. Jadi kalau ini Vespa komplit tapi pajaknya kurang. Oh ya, kalau misalnya pajaknya kurang itu berpengaruh nggak sih ke polisi, apa ketangkap enggak gitu loh? Ya, kalau misalnya kata polisi Banjar kalau nggak salah, asal masih komplit, terus aksesorisnya masih ada, spion juga ada, sama plat nomornya, insya Allah nggak ketilang. Oh, berarti nggak ada tilangan ya. Kan biasanya teman-teman itu ngiranya Vespa itu nggak ketilang di polisi apa gimana. Kalau di sini, kalau polisi Banjar, katanya Banjar Patroman ya, masih bisa ketangkep ya. Maksudnya kalau aksesorinya, keamanannya lah ya, intinya nggak ada spion apa itu ketangkep ya. Ketangkep. Oh ya, apa ya, takon apa mending ya. Vespa itu mulai, Mas Baru itu bervespa mulai tahun berapa ya, kalau boleh tahu? Tahun 2019 ya. Beli Vespa ini habis Lebaran Idul Adha.
Ada. Oh ya, motivasi kok kenapa sih kok mau beli Vespa itu? Kenapa? Kan padahal tanda kurung nyusahin lah ya, maaf ya, nyusahin, sering mogok apa gimana gitu. Itu motivasinya kenapa kok suka Vespa gitu? Karena saya itu suka sama motor-motor yang tua. Jadi dari dulu itu aslinya suka motor tua tapi belum kecampaian untuk membeli ya. Iya, benar. Katakanlah begitu. Oh, berarti dulu-dulunya itu suka motor Vespa tapi belum ada dana ya, belum ada dana buat beli. Oh ya, kalau misalnya mau servis tentang Vespa itu berapa sih habisnya, misalnya satu kali servisan itu berapa? Servis mah jarang, cuma biasanya yang itu rusak ya silker as doang. Oh, untuk perawatan berapa? 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali? Perawatan jarang sih, jarang juga. Jarang perawatan. Oh, berarti awet lah ya motor ini ya, mesinnya awet. Jadi gitu ya, di Vespa itu mesin itu tergantung yang punya sih. Kalau yang punya itu agak potrok ya mesinnya potrok. Kalau yang punya itu agak merawat lah, misalnya katakanlah sering ganti oli apa gimana, itu Vespa aja insya Allah awet gitu ya. Iya. Oh ya, misalnya mau touring jauh itu persiapannya apa aja sih? Ya intinya bawa tas, sarung. Bukan persiapan buat motornya itu. Persiapannya ya intinya kunci, busi, dan kunci-kunci lainnya. Terus oli samping. Sudah cukup ya, berarti ya terserah ntar bensinnya habis berapa, yang penting kan udah persiapan oli. Ya kan takutnya gadget lagi ya, maksudnya ya ada teman sih ada teman, tapi kan namanya teman kan nggak enak lah ya, ngerepotkan satu sama lain. Oh ya, pengalaman Mas Baru Lulum ini kemana aja ya pakai Vespa, maksudnya reading yang mengesankan hati gitu loh, misalnya ke acara-acara apa gitu. Paling senang itu di acara Jogja dulu, acara ISF di sana. Ya, ISF tahun 2016 apa ya? 2019. Oh ya, sing wingi ya. Oh ya, 2019 ISF Jogja. Jadi tergantung orang ya, kalau mau kemana-mana itu di Vespa itu pokoknya enak. Nggak usah takut kelaparan apa gimana, nggak usah takut. Yang penting kan kita tuh nggak nyusahin semua orang gitu loh, nggak nyusahin orang. Yang penting bisa sosialisasinya itu ngena loh, enak ngena, pasti peka lah. Oh ya, untuk pesan-pesan para lupa, kalau Mas Baru itu memandang Vespa yang misalnya ekstriman apa sampahan itu gimana sih? Ya biasa aja sih, saya anggap ya teman juga, dulur. Berarti nggak membedakan ya, biasanya kan punten dulu kan ada yang membedakan antara sampahan, antara ekstriman, antara klasikan kan biasanya ada yang membedakannya. Tapi Mas Barul ini biasa aja toh? Iya biasa aja. Jadi Mas Barul ini biasa aja tanggapannya. Nah kalau di Vespa itu emang kayak gitu, nggak ada yang memandang gitu loh. Kalau masih memandang misalnya sampahan atau gimana, itu kan hobi masing-masing ya, hobi masing-masing seseorang itu. Dan juga yang penting nggak ngerepotin dia toh, kita nggak ngerepotin dia juga nggak ngerepotin kita juga enak gitu loh, kita juga enak. Ya udah, nggak ada perbedaan di Vespa itu, nggak ada perbedaan. Cuma ya ada pihak-pihak yang menjadi provokator, memecah belah antara Vespa ya, maksudnya antara Vespa ekstrim, sampahan atau klasikan, itu ada provokator yang memecah belah. Katakanlah ada yang iri apa gimana, kadang orang gitu sih mikirannya, sekali iri langsung dijas loh. Oh ya, untuk pesan-pesannya untuk pesan-pesannya ke depannya itu gimana? Ya untuk yang punya motor tua Vespa ini, saya pesan itu kalau ada teman yang sedang mogok itu jangan hanya menyaur doang, harus bisa membantu, tolong menolong sesama motor tua itu, harus bisa tolong menolong, jangan
sombong apa gitulah, lewat aja. Ya kadang orang-orang itu pemikirannya ya kalau klasik ya, misalnya punten lah, maksudnya kalau klasik-klasik yang meling-meling itu ya ada rasa kesombongan tersendiri sih ya, maksudnya beda sama yang dulu semenjak ada sosmed. Emang begitu sih, dulu pas tahun 2012 apa kan nggak ada sosmed, nggak ada perbedaan, cuma ada pihak provokator yang membeda-bedakan kok. Oh ya, ntar dulu, anu channel. Kalau misalnya kehabisan bensin di jalan, berarti ya tetap nungguin temen ya gitu ya. Iya, kadangan ya nungguin temen, kadangan ngontak temen juga, suruh kesini nganterin bensin atau step. Pengalaman unik di jalan itu gimana aja sih? Pengalaman uniknya ya santai, majunya lebih enak ya. Maksudnya kan yang kemarin kan Gozi itu kan kecelakaan di gentong apa ya, foreknya itu patah. Lah ini gimana, maksudnya kecelakaan tapi yang unik itu pernah enggak gitu loh? Alhamdulillah tidak ya, belum ada ya. Kayaknya pas lagi acara ISF itu Jogja, itu masalah di pengapian. Ya pengapiannya, pengapiannya berarti error. Masih platina ya? Dulu di Jogja itu masih platina, tapi sekarang sudah CDI. Oh sudah CDI, jadi lebih gampang lah ya. Oh ya teman-teman, di Vespa itu bisa pakai CDI juga bisa pakai platina, tergantung pemilik sih ya. Pemilik mau yang enak gimana, kalau yang awet ya pakai platina, kalau yang nggak ribet itu pakai CDI. Pesan-pesan, oh ya, untuk kedepannya kan masih pakai Vespa ya mesti ya, makin pakai Vespa juga. Oh ya, untuk terakhiran ini videonya kan udah durasinya agak lama. Terakhiran itu pesan-pesannya kedepannya gimana buat para penonton ini? Gimana ya, intinya jangan terlalu sombong kepada pemilik Vespa yang lain. Harus bisa tolong menolong kalau ada Vespa yang mogok. Gitu ya. Jadi pesan-pesannya itu suruh tolong menolong sesama Vespa, juga makin erat lah ya, persaudaraannya makin erat, antara ekstrim, antara sampah, antara klasikan, antara racing apa gimana, itu nggak usah pada ria tentang knalpot apa gimana, sama saja toh kita juga sesama pengguna Vespa juga ngena loh, maksudnya ngena, dibanding juga ngena kan enak. Oh ya, cukup sekian ya dari channel kami Suami Skuter. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, maksudnya tekan loncengnya, kalau nggak di like nggak di subscribe ya nggak apa-apa, soalnya di share juga aku nggak maksa ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.